mengapa Tuhan murka? Mengapa Tuhan menjatuhkan hukumannya kepada orang Yehuda? Yang kedua adalah karena mereka bukan hanya jahat, tapi mereka tinggalkan Tuhan. Yeremia pasal pertama ayat 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Yang pertama karena segala kejahatan mereka. Yang kedua, sebab mereka telah meninggalkan aku. Ya, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebab akibat. Tidak mungkin dong suami marah-marah tanpa ada alasan. Tidak mungkin dong pimpinan marah-marah tanpa ada alasan. Tidak mungkin dong Tuhan murka tanpa ada sebab. Jadi Tuhan ini mendatangkan hukumannya atas orang-orang Yehuda karena ternyata selain daripada mereka jahat, mereka juga meninggalkan Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, orang yang sudah mencintai sesuatu yang lain pasti akan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir saya masih ada di gereja, saya masih ada dalam pelayanan. Tetapi saya mau katakan yang dilihat Tuhan adalah bukan ketika kita ada di tempat pelayanan seperti ini. Yang dilihat Tuhan dalam hidupku bukan ketika saya melayani firman di tempat ini. Yang dilihat Tuhan dalam hidupmu bukan ketika saudara duduk di kursi bangku gereja seperti ini. Yang dilihat Tuhan dalam hidupmu adalah seberapa besar cintamu ingin selalu bersekutu dengan Dia. Seberapa besar cintamu mengejar Dia setiap hari dalam hidupmu. Seberapa besar cintamu tidak pernah berhenti berlari sampai engkau mengalami Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Itu yang dilihat Tuhan adalah cintamu yang terus memburu Tuhan. Cintamu yang terus mengejar Tuhan. Cintamu yang terus merindukan Tuhan dalam hidupmu. Dalam perjalanan hidupmu ada cinta di mana Tuhan ada. Aku akan cari Dia. Waktu engkau tidur, engkau akan membara dengan cinta kepada Tuhan. Waktu engkau bekerja, hatimu membara dengan cinta kepada Tuhan. Waktu engkau sedang berjalan, waktu engkau sedang olahraga, waktu engkau sedang melakukan aktivitas, hatimu tetap cinta membara kepada Tuhan. Itu yang dilihat. Bukan hanya kehadiran kita seperti ini. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Begitu kita menaikkan penyembahan, kita sudah bosan. Itu namanya tidak cinta pada Tuhan. Engkau hanya datang ke gereja, engkau hanya datang ke pelayanan supaya engkau dilihat orang. Dan engkau menganggap sudah memenuhi hukum keagamaan. Tapi engkau tidak menyentuh hati Tuhan. Karena engkau melayani, karena engkau duduk di gereja, tidak digerakkan oleh cinta kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita terikat dengan cinta kepada Tuhan, Alkitab mencatat, dihanyutkan tidak akan hanyut, dibakar tidak akan terbakar. Siapakah yang memiliki cinta seperti itu? Itu yang dilihat Tuhan di dalam hati kita. Ia ingin melihat hati kita mengasihi Dia atau tidak. Tuhan ingin melihat kita mencintai Dia atau tidak. Sering sekali yang dilihat di luar, kehadiran kita secara fisik. Mengapa Sadra, Mesa dan Abednego mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar? Pernahkah saudara bertanya? Bukan mempertahankan posisi mereka, jabatan mereka. Bukan. Iman percaya yang mereka miliki. Bukan untuk mempertaruhkan ketika gagal. Aku percaya, aku diberkati. Bukan. Tidak ada kepentingan tentang diri mereka. Tapi ketika mereka siap untuk dihukum oleh raja karena tidak menyembah patung, yang mereka pertahankan adalah cinta mereka kepada Tuhan. Kami tidak mau khianati Tuhan. Kami tidak mau sangkal Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah mati buat saya khianati Dia. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah siap ditelanjangi buat saya khianati Dia. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah siap berkorban buat saya khianati Dia. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itulah cinta kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita digerakkan oleh cinta kepada Dia. Biarlah saat kita memberi digerakkan oleh cinta kepada Dia. Biarlah saat kita melayani digerakkan oleh cinta kepada Dia. Karena tidak ada satupun yang menghalangi hati kita untuk mengasihi dan mencintai Dia. Karena Ia sudah mengorbankan segala-galanya buat kita. Amin. Yesus baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Yesus baik,
sungguh baik dalam hidupku. Kita berkata dia baik bukan karena doa kita dikabulkan hari ini. Kita berkata dia baik. Pembuktian yang pertama yang ia sudah kerjakan dalam hidup kita. Ia rela tinggalkan tahtanya. Lahir di kandang domba. Siap berkorban nyawa. Ditelanjangi. Disalib. Untuk membuktikan, nak aku cinta kau. Yeremia 2 ayat 13 mengatakan. 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air hidup. Menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor. Mengapa Tuhan murka? Yang kedua adalah mereka telah meninggalkan Tuhan. Itulah tadi yang kita baca Yeremia 1:16. Karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku. Dan di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13. Ternyata meninggalkan Tuhan adalah sebuah kejahatan. 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Jadi meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan kepada Tuhan, meninggalkan hak cinta kita kepada Tuhan, meninggalkan semua yang berkaitan tentang Tuhan adalah sebuah kejahatan. Jangan anggap biasa-biasa. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, tidak ada gairah ibadah, tidak ada semangat ibadah, tidak ada api cinta yang membara dalam hati kita untuk terus mengejar pribadi Tuhan. Sekalipun tantangannya berat, sekalipun salib terus kita pikul, ketika kita mulai berpikiran lemah dan undur dari jalan Tuhan, itu namanya sebuah kejahatan. Bukan saya yang bilang. 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Berarti meninggalkan Tuhan adalah sebuah kejahatan dalam penilaian Tuhan. Sering sekali kita meninggalkan Tuhan. Kemana kita pergi? Kita pergi menggali kolam yang bocor. Itulah yang dilakukan Petrus. Pada waktu Petrus melihat Yesus sudah mati, harapannya sudah habis. Ia bilang sama murid-murid yang lain, guys, mau ikut aku gak? Aku mau menjalaikan. Datang si guys ini, aku mau ikut juga. Datang yang satu, aku mau ikut. Datang yang satu, aku mau ikut. Dan ketika mereka pergi, ternyata mereka menggali kolam yang bocor. Tidak ada hasilnya. Capeknya ya, keringat yang diberikan habis ya, waktu yang diberikan habis. Tenaga yang diberikan sudah habis semua. Semalam-malaman mereka pulang ngantuk tanpa hasil. Itulah menggali kolam yang bocor. Meninggalkan Tuhan adalah sebuah kejahatan. Dan sebuah kejahatan ada konsekuensinya. Jangan tinggalkan Tuhan. Dalam kesulitan jangan tinggalkan Tuhan. Dengan beratnya tantangan jangan tinggalkan Tuhan. Jangan bertanyakan, aduh pergi ibadah apa jalanku. Saudaraku, lalu saudara tinggalkan Tuhan. Berjuang. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Alkitab mencatat dalam penilaian Tuhan. Yang meninggalkan Tuhan adalah sama dengan pergi menggali kolam yang bocor. Kita kerja mati-matian. Habis waktu kita. Habis keringat kita. Habis tenaga kita. Tapi ketika kita lihat hasilnya ternyata tidak bisa menampung berkat di dalamnya. Mengalir karena bocor. Itulah gambaran orang yang meninggalkan Tuhan. Karena orang yang meninggalkan Tuhan adalah sebuah kejahatan di pemandangan Tuhan.